Malam kawan-kawan semua. Kali ini kita akan ditemani bincang-bincang dialog dengan kawan lama saya, Pak Edi Santoso, lengkapnya Dr. Insinyur Edi Santoso, sarjana hukum, master hukum. Jadi beliau ini unik ini. Apa yang namanya orang teknik tapi punya latar belakang hukum juga. Jadi S1-nya 2 dari teknik dan dari sarjana hukum juga. Masternya juga 2 dari master dari teknik di bidang IT dan juga master hukum. Sayang mungkin doktornya nggak 2 ya, harusnya mungkin doktornya 2 juga. Nah, beliau ini sekarang banyak sekali itunya aktivitas mengajarnya, tetapi sebagai masih PNS ya, PNS di Kementerian PNS ya Pak, betul. Hukum dan HAM sebagai pengajar Widya Iswara ya, pengajar. Ya, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kumham gitu ya Pak ya. Betul Pak. Nah, beliau ini bidangnya sangat sekali, tentunya ada bidang yang lain banyak kuasai, tapi yang kali ini kita akan minta sharingnya beliau tentang namanya hak kekayaan intelektual. Kita sebagai orang awam taunya paten lah, paten aja gitu, paten. Nanti Pak Edi akan jelasin bahwa sebetulnya paten itu pengertiannya sangat luas, banyak sekali yang semacam paten itu sebetulnya. Untuk kita mulai barangkali ya Pak Edi ya, kita mulai mungkin kita Baik, Pak. Memudahkan share slide ya Pak Edi ya, boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak, boleh ya. Saya coba share screen. Ini oke. Share screen ini untuk yang ini ya, saya kira. Nah, ini ini slide ini saya juga ya kurang lebih seperti inilah ya, slide ini paling kita menjelaskan kepada kawan-kawan mengenai paten itu apa. Karena awal pertama saya juga dijelaskan oleh para senior saya juga kurang lebih beliaunya itu memakai format seperti ini gitu. Ada katanya kalau misalnya dari satu unsur produk itu, dari unsur produk itu ya, dalam hal ini pulpen ya, itu sebetulnya banyak sekali unsur hak kekayaan intelektual. Nah, salah satunya paten yang kita tahu mengenai paten. Pak Edi, coba deh tolong kita dijelaskan secara awam aja supaya kita mudah paham. Makasih. Ya, terima kasih Pak Wedi. Jadi memang di dalam rejim kekayaan intelektual ini satu produk itu bisa memungkinkan untuk dilindungi dari berbagai macam rejim ya. Jadi kalau kita lihat dari pulpen ini ada beberapa yang bisa kita daftarkan. Logonya itu bisa didaftarkan dengan hak cipta. Adapun nama Montblanc ya, kayak istilahnya adalah itu bisa didaftarkan dengan merek ya. Kemudian kalau Pak Wendy lihat itu bentuk pulpen itu kadang-kadang dia yang merek-merek terkenal dia mempunyai ciri khas ya. Jadi inilah kita sebut dengan desain industri. Nanti perlindungannya pun pakai desain industri. Dia bagaimana ya melihat dari tutupnya, kemudian dari selongsongnya begitu ya. Ini pipet lah istilahnya itu. Nah, adapun dilindungi oleh paten itu adalah terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknologi. Nah, kadang-kadang pulpen itu ada yang ya bisa diputar, ada yang pakai tombol, ada juga ya berbagai macam ini ya untuk supaya pulpen itu bisa dibikin untuk tertulis. Kemudian juga mungkin ada yang sederhana, tetapi ada yang memang spesifik, dia mungkin lebih dari sederhana, maka kita sebut dengan paten biasa ya, itu yang memang mempunyai teknologi yang barangkali tidak dimiliki oleh produsen pulpen yang lain begitu Pak ya. Iya. Ini kita nggak sengaja ya ambil merek ini karena nggak enak. Betul. Tapi oke lah untuk contoh ini ya, sekedar contoh ini ya. Contoh ya betul. Jadi yang kaitan kita sebut paten itu
sesuatu temuan yang sifatnya dari sisi teknologinya lah, dari teknologi, sisi tech ya. Betul dari sisi teknologi. Sementara kalau dari sisi apa namanya desain tuh bentuknya bisa macam-macam ini dari itu. bentuknya ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Ada lagi itu ya namanya istilahnya desain industri ya. Betul Pak, betul. Ada logo juga namanya reklame tuh kita bilang istilahnya mungkin hak cipta. Sama juga merek. Jadi kalau saya begini Pak Edi. Kalau saya punya semuanya ya, saya bukan gitu. Tapi saya tiru semuanya, tapi namanya bukan Montblanc. Salah artinya kan? Karena Montblanc itu punya orang nama itu. Punya orang, betul. Atau betul, saya namain persis, semua sahabat, tapi patennya paten orang juga salah artinya gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang saya lagi mikir nih Pak Edi. Kalau ada orang niru persis begitu, artinya kesalahannya banyak betul ya, 1, 2, 3. Betul. Jadi satu produk itu memang banyak sekali hal-hal yang bisa dilindungi Pak. Walaupun memang lama perlindungannya, jangka waktu perlindungannya berbeda Pak. Kalau merek itu kalau di Indonesia ya mungkin di luar negeri juga standar 10 tahun ya. Mereka bisa diperpanjang minimal paling tidak 6 bulan sebelum habis masanya bisa didaftarkan kembali ya. Nah, memang yang unik itu adalah jangka waktu perlindungannya berbeda-beda, Pak. Begitu ya. Pak Edi bilang daftar. Artinya yang pemilik paten ini ya, pemilik desain industri atau pemilik hak merek ini semua, jadi dia harus daftarkan, harus mendaftarkan. Betul, Pak. Nah, betul. Mendaftarkan bayangan saya nih, kalau mendaftarkan artinya dia nggak gratis, dia harus bayar kan? Betul. Bayar ya? Pak. Jadi kalau dia selama 10 tahun dia bayar terus ya? Jadi memang mekanismenya begini Pak Wendy. Jadi kalau di Indonesia itu dulu namanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sekarang menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Disitulah tempat pendaftaran untuk perlindungan, baik merek, paten, desain industri. Nah, bagi pendaftar itu sudah lebih dipermudah karena memang sekarang sudah banyak menggunakan online Pak, registrasi secara online. Jadi di situ pendaftaran segala macam itu ada yang difasilitasi secara online dan berikutnya juga di situ ada harga-harganya, mungkin harga pendaftarannya agak berbeda, mungkin hak cipta berapa, merek berapa, itu semua prosedurnya ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di situ Pak. Jadi gini Pak Edi yang saya tanya. Jadi kalau misalnya saya ngedesain nih sesuatu nih, kadang-kadang mungkin ada teman saya suka bikin ini, bikin itu, gitu kan? Dia daftarkan, dia harus bayar. Tetapi artinya kalau tidak ada nilai ekonomis yang dia dapat dari itu, rugi dong dia. Ya betul Pak, betul. Itu apa yang Pak Wendy katakan betul. Sebetulnya kan kekayaan intelektual itu kalau bahasa kerennya kan intangible asset. Jadi aset yang tidak nampak, yang sebenarnya dia mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial. Ini adalah sangat terkait dengan perdagangan sebetulnya Pak. Jadi ini sesuatu hal yang memang bisa mendapatkan semacam feedback untuk nilai komersial ya. Walau ini yang biasanya kalau di produsen-produsen atau di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan dia tentu akan menganggarkan research and development-nya untuk investasi menemukan produk-produk yang bisa menjadikan unggulan. Nah, di situ dia invest juga, oleh sebab itu dia mengharapkan ada return, setelah mereka nanti produknya jual, paling tidak dia ada sebuah yaitu istilahnya return untuk kemudian di sekian persen diinvestasikan lagi untuk pengembangan, begitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang unik Pak Wendy, mungkin gimana Pak? Silakan. Ada yang unik mungkin untuk masyarakat ini kadang-kadang ada sedikit yang perlu diluruskan. Ada istilah hak kekayaan intelektual, ada istilah kekayaan intelektual. Nah, apa itu bedanya? Kalau kekayaan intelektual itu masih umum, belum mendapatkan perlindungan. Kalau sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual, dia sudah dapat. Jadi ada kata hak depannya. Kekayaan intelektual itu masih umum, orang bisa mendaftarkan, belum mempunyai hak.
Tapi kalau sudah hak kekayaan intelektual, mereka kalau di paten sudah didaftarkan dan dia sudah granted, sudah dapat itu. Bedanya apa, Pak? Kalau dia masih punya baru punya kekayaan intelektual tapi belum ada haknya itu. Jadi bisa jadi kan begini, Pak. Bisa jadi kan nanti contoh paten, Pak Wendy ya. Kan nanti ada pemeriksaan, baik pemeriksaan substantif maupun administratif. Jadi bisa jadi dia nggak akan bisa dikabulkan, yang seperti Bapak tadi bilang, mungkin ada kemiripan dengan punya orang. Ya kan, itu bisa jadi dia nggak akan dikabulkan untuk mendapatkan patennya, gitu ya Pak ya. Begitu juga produk-produk lain seperti itu. Karena memang di substantif ini mereka akan mencari apakah benar ini ada nilai kebaruan atau tidak. Jangan-jangan ini justru memodifikasi atau bahkan jiplak punya orang yang masih dilindungi. Oke. Halo? Oh, gangguan ya Pak Edi ya? Silakan Pak. Masih terdengar Pak? Masih terdengar ya? Oke. Oke, jadi kalau nggak ada, ibaratnya kalau kita punya hasil kreasi itu, tapi misalnya tidak ada nilai ekonominya, ya kalau kita daftarkan ya rugi sendiri lah ya. Rugi Pak. Ada bayarnya. Oh begitu. Jadi lebih banyak unsur ekonominya di situ ya Pak ya. Unsur ekonomi betul. Tapi katanya gini Pak. Jadi memang kalau kita misalnya berapa tadi? Ada selama masa paten itu. Selama masa paten kan bisa didaftarkan oleh perorangan, bisa grup, bisa juga perusahaan ya. Bisa perusahaan juga, betul. Betul Pak, betul. Bisa diwariskan nggak itu? Misalnya kakek saya menemukan apa gitulah. Dapat kalau kakek saya Thomas Alva Edison gitu menemukan kepada saya gitu. Ya, jadi memang di berbagai peraturan perundang-undangan ya, baik itu di paten maupun di desain industri dan lain sebagainya itu mereka itu bisa hasil karya itu bisa dialihkan, Pak. Baik itu dengan perjanjian, bisa dihibahkan, ya bisa dialihkan, kemudian bisa diwariskan. Nah ini memang tergantung jangka waktunya Pak. Kalau paten kan yang paten sederhana kan 10 tahun, kemudian yang paten biasa 20 tahun. Nah, tapi misalkan nanti yang hak cipta ini agak panjang. Kalau hak cipta ini biasanya setelah yang mempunyai hak itu meninggal, biasanya ditambah 70 tahun perlindungannya. Nah, bisa diwariskan Pak. Jadi mereka bisa menikmati itu yang ahli warisnya itu menikmati 70 tahun tuh bisa mungkin dalam arti seperti apa ya namanya? Berapa generasi gitu. Iya. Lalu ini ada contoh lagi ya Pak Edi ya, ini ya. Ini juga silakan, mungkin Pak. Lagi-lagi merek juga nih, tapi ya udahlah ini juga masa lalu ini. Ya, udah masa lalu, Pak. Ini ada yang lagi ini yang saya pengen paham juga Pak Edi. Kalau tadi contoh merek apa gitu ya kita sering lihat lah sehari-hari. Ini yang kayak di handphone ini kan teknologinya di dalam itu ya. Jadi kayak operating system, circuit board-nya itu segala seperti gitu juga dipatenkan juga ya. Iya Pak, jadi memang yang hal-hal yang berbau teknologi, cara kerjanya handphone itu bagaimana, itu memang masuk dalam wilayah paten. Adapun yang desain tata letak sirkuitnya itu memang ada di Indonesia yang disebut dengan desain tata letak sirkuit terpadu, mungkin terkait dengan layout-nya, kemudian juga kalau di dalam itu semacam ada sistem-sistemnya yang menghubungkan itu, ya itu masuk terkait dengan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Tetapi kalau teknologinya bagaimana handphone itu bekerja, itu memang paten Pak. Betul. Paten ya. Ya betul. Jadi, nah ini kecuali open source ya kali ya. Betul. Nah gini Pak, Bapak menarik Pak ya kalau bicara open source. Jadi memang di dalam perlindungan ini kalau kita bilang itu perlindungan program komputer Pak, betul ya. Di dalam program komputer itu kalau di Indonesia mereka masuk dalam rezim perlindungan hak cipta Pak. Kenapa hak cipta?
Karena memang program komputernya itu isinya adalah coding. Coding itu biasanya menggunakan bahasa binary code. Binary code itu 1 sama 0. Nah, itu seolah-olah seperti kita membuat not lagu, Pak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi karena ini artistik, kemudian ini juga terkait dengan karya, itu masuk ke dalam rezim hak cipta yang umumnya di Indonesia seperti itu, Pak, ya. Jadi perlindungannya agak lain, Pak. Kalau tadi kalau di luar usianya gini Pak, kalau di Indonesia, kalau untuk program komputer, kalau hak cipta lain itu setelah meninggal plus 70 tahun, ya. Kalau ini plus 50 tahun. Lamanya perlindungan. Setelah orang yang meninggal yang menciptakan itu dia bisa diwariskan, mendapatkan perlindungannya tambah 50 tahun. Nah, ini ya. Nah, maksudnya Pak Edi, maksudnya 50 tahun tuh artinya apa? Selama 5 tahun itu juga dia harus perpanjang, sepanjang dia perpanjang apa ya namanya langganannya itu ya, apa gitu? Enggak. Begini Pak Wendy, kalau misalkan Bapak membuat buku, buku tadi misalkan si A ini membuat buku, dia memperoleh hak cipta, itu mendapatkan perlindungan sampai dia meninggal plus 70 tahun. Kalau program komputer sampai dia meninggal plus 50 tahun. Ya. Nah, tetapi di luar negeri ada memungkinkan yang program komputer ini dilindungi juga bukan hanya pakai hak cipta, tetapi oleh paten. Karena dilihat dari sisi teknologinya. Jadi kalau istilah dari kalau Pak Wendy nanti bisa melihat undang-undang di Amerika, kenapa mereka dilindungi oleh paten? Karena functionality-nya. Functionality dari sistem yang dia bisa bekerja, ya, bisa berfungsi, ya, seperti itu. Nah, yang lebih ini lagi, ada lagi satu rejim lagi, Pak, yang itu bisa dilindungi oleh rahasia dagang. Ya, asalkan itu teknologinya segala macamnya dirahasiakan, selama dia dirahasiakan, selama itulah dia dilindungi. Jadi di luar negeri lebih di bidang teknologi memang lebih agresif, Pak. Banyak sekali permasalahan-permasalahan dan persaingan yang luar biasa terkait dengan program komputer ini. Pak Edi, saya nanya awam bener nih ya. Tadi Pak Edi bilang soal buku. Buku kan masuk di mana? Di hak cipta, hak cipta ya? Itu kita daftar juga apa enggak nggak sih? Saya waktu daftar buku, hanya orang tuh bilang penerbitnya, Bapak nanti kita yang ngurus ISBN-nya gitu. Tapi nggak ada apa tuh? Gimana tuh? Sebetulnya gini Pak Wendy, kalau untuk hak cipta itu kan dia deklaratif, ya. Sebenarnya untuk didaftarkan itu bukan suatu keharusan. Kalau hak cipta. Jadi begitu Pak Wendy bikin buku, kemudian dipasarkan, tetap namanya Bapak akan melekat di buku itu. Pengarangnya adalah Bapak, ya. Itu yang kita sebut dengan hak moral. Nah, adapun hak komersialnya terserah, itu ada di dalam hukum itu adalah istilahnya hak privat. Bapak mau komersialkan silahkan, mau dibagikan silahkan, mau dilindungi silahkan. Tetapi di Undang-Undang Hak Cipta kalau didaftarkan, sebetulnya dia mau didaftarkan atau tidak tetap dilindungi. Tetapi alangkah baiknya didaftarkan, Pak. Nah, didaftarkannya pun kalau buku nggak terlalu mahal, ya, itu nggak terlalu mahal. Nanti ke Ditjen KI dan Bapak akan mendapatkan perlindungan buku itu sampai dengan kalau untuk komersialnya Pak ya, tadi setelah meninggal plus 70 tahun. Nah, begitu ya. Adapun ISBN seperti itu adalah dia kan semacam standar bahwa buku ini memang mempunyai kriteria tertentu yang memang untuk dipasarkan itu bisa lebih lebih ini Pak ya, diakui lah Pak seperti itu ya. Pak Edi, saya mau nanya yang tadi itu Pak Edi singgung sendiri. Saya mau pasarkan boleh, mau ini kan tidak, mau kasih orang bebas, itu kan apa namanya tadi, hak privat, apa namanya? Hak privat. Nah, ini sampai di situ ya, ini ada yang menarik. Benar nggak ini? Saya minta konfirmasi. Ada beberapa merek tertentu yang katakanlah kalau orang copy, orang imitasikan, dia protes, dia adukan. Ada juga yang merek tertentu dia nggak peduli. Di palsuin sama orang, dia tenang aja, dia pikir bahwa
itu palsu. Toh gue punya nilai sendiri. Nah, kaitan dengan ini saya tanya nih, apa benar nggak nih? Ini istilah hukumnya nih. Apakah dalam hal seperti itu ini paten ini deliknya adalah delik pidana atau delik perdata? Jadi aduan atau berdasarkan aduan atau gimana ya? Atau begitu saya ngopi saya otomatis salah atau gimana? Kembali ke hak privat tadi ya Pak Wendy ya. Betul, ke hak privat itu. Jadi sebetulnya kekayaan intelektual itu kan identik dengan hak milik, Pak. Iya. Hak milik. Jadi kalau orang mau menggunakan hak milik punya kita itu dengan izin. Oke. Kita mau mengizinkan atau tidak. Atau bahkan kita menghibahkan ya, atau kita bahkan ini. Itu terserah kita ya. Nah, kalau makanya sebetulnya menarik tadi pertanyaan Pak Wendy yang open source dengan closed source ya. Ini sama dengan perbandingan tadi. Nah, sebetulnya mereka punya tandingan, Pak. Kalau dibicara di dalam hak cipta itu adalah copyright, mereka mengatakan saya copyleft. Biar aja di copy orang. Gitu. Copyleft. Nah, bedanya begini, Pak. Kalau di dalam program komputer tadi yang copyright, itu berarti dia source code-nya itu diprotek. Dia nggak dibuka ke umum. Itu yang dilindungi. Tapi kalau open source, mereka nggak mau protect itunya source code-nya. Mereka buka. Kenapa mereka buka? Biar mereka bisa mengembangkan apa yang sudah saya buat. Begitu, Pak. Mulia ya maksudnya. Ya, dia mulia. Dia terserah mau mengembangkan. Kemudian nanti yang memodifikasi siapa, dibikin apa. Nah, makanya sekarang banyak sekali program-program komputer yang bentuknya aplikasi yang bisa kita gunakan, kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, Pak. Mereka itulah tadi copyleft tadi. Mereka mempersilahkan. Nah, artinya kan apa? Yang punya itu sudah memberikan izin, ya silahkan. Yang melanggar itu adalah kalau yang tidak diizinkan. Seperti yang closed source tadi. Nah, makanya oleh sebab itu, yang dilindungi ini, maka kalau di dalam undang-undang, umumnya adalah delik aduan. Siapa yang mengadukan, dia merasa dirugikan, kemudian dia melaporkan. Nah, tapi biasanya memang unsurnya masuk ke arah perdata, Pak. Nanti biasanya diselesaikannya bisa jadi ke salah satu pengadilan niaga yang nanti bisa jadi ganti rugi seperti itu, Pak. Berapa yang kamu jual dan berapa seperti itu. Nah, nanti dia minta kompensasi itu yang dirugikan itu. Nah, beda dengan yang copyleft. Dia nggak meminta itu. Jadi semua hak kekayaan intelektual ini tadi soalnya saya konfirmasi. Jadi deliknya adalah aduan. Jadi kalau dia ngadu nggak apa-apa. Ya, sebetulnya umumnya ada yang merasa dirugikan dia mengadu, Pak. Mengadukan. Tetapi gini, Pak. Ya, tetapi begini, Pak. Ada juga produk-produk yang sifatnya bajakan yang merugikan masyarakat. Nah, bisa jadi si penegak hukum kan misalnya kerjasama dengan mall yang menyediakan itu kan dia melarang, tidak boleh. Bisa jadi nanti tanpa aduan pun polisi bisa Jadi istilahnya di dalam kekayaan intelektual itu ada penegak hukumnya khusus yang akan menginspeksi itu, Pak, bahwa ini ya dirampas atau supaya tidak beredar di masyarakat seperti itu ya. Karena bisa jadi juga orang menganggapnya itu asli, padahal bisa jadi bajakan itu banyak kelemahannya yang merugikan si konsumennya sendiri. Oke, jadi sekalipun tidak si yang merasa dirugikan itu tidak mengadu, tapi karena ada unsur kemungkinan merugikan masyarakatnya itu ya. Nanti penegak hukum bisa langsung bisa istilahnya menggerebek atau langsung bisa menutup itu ya. Begitu, Pak. Kalau di internasional bagaimana, Pak? Ini kan kaitan tadi Bapak bilang kaitan perdagangan internasional ya. Oke. Gimana itu, Pak? Pak, ya betul. Ini menarik sekali, Pak. Sebetulnya ini sebuah aset yang dimiliki yang mempunyai nilai sebetulnya ya, kekayaan intelektual ini. Dan ini diakui dalam perjanjian yang disebut dengan World Trade Organization, Pak.
Jadi itu adalah organisasi perdagangan dunia yang didirikan di tahun 95 ya. Kemudian di bawahnya, di dalamnya World Trade Organization ini adalah merupakan sebuah perjanjian yang sifatnya multilateral dari berbagai macam negara, Pak, yang menyepakati itu. Nah, di dalam satu perjanjiannya itulah ada namanya TRIPS, Trade Related Intellectual Property Right. Jadi ada satu perjanjian yang khusus melindungi kekayaan intelektual. Nah, jadi kalau kita ke negara mana saja, kurang lebih aturannya itu hampir standar, Pak. Jadi ini semacam standarisasi hukum di seluruh dunia, kecuali negara yang memang tidak ikut perjanjian tersebut. Dia tidak berkewajiban untuk mengikuti aturan tersebut. Maka bisa jadi yang tidak mengikuti aturan tersebut, mereka bebas untuk membajak karya orang, bisa jadi, Pak. Saya ngelihat itu ya, Pak Edi, itu kan orang Indonesia paling banyak itu transit, salah satunya di Amsterdam ya, di Schiphol ya. Nah, itu paling takut pada suatu masa itu ada kayak sweeping itu. Iya, betul. Bahkan ada mainan anak, ternyata itu di sweeping diambil. Ada laptopnya dibuka. Nah, kita kan banyak itu di Indonesia nih, sorry aja nih. Beberapa nih mau gampangnya aja, bayar yang itu udah deh. Itu ya, itulah kurang lebih gitu ya. Memang memalukan juga sih, kelihatannya kasihan juga gitu-gitu. Ya. Tapi ada yang ketat begitu ya, sampai begitu. Betul, Pak. Itu sampai ya. Itu sebetulnya yang menarik begini, Pak. Gimana, jadi Pak? Isu ini adalah merupakan. Silakan, Pak Edi. Jadi yang menarik begini, Pak. Isu ini adalah memang isu internasional, Pak. Jadi internasional di beberapa negara justru kekayaan intelektual itu menjadi income terbesar bagi satu negara, Pak. Jadi mereka mengandalkan aset yang tidak nampak ini, Pak. Ini menariknya adalah maka oleh sebab itu di beberapa negara yang sudah maju, bagaimana dia memproteksi terkait dengan produk-produk mereka yang diandalkan menjadi income mereka akan sekuat tenaga memproteksi berbagai macam cara. Nah, seperti Amerika, contoh ya Pak ya. Amerika itu dia selalu membuat laporan tahunan, Pak. Itu Bapak bisa dilihat di WWIP kalau nggak salah, itu dia ada semacam laporan perdagangan Indonesia Amerika yang melihat apakah Indonesia menjual barang-barang yang sifatnya bajakan atau tidak. Itu dia membuat laporan tahunan, Pak. Sampai dimonitor kita. Nanti kalau Bapak lihat ya, itu di beberapa tahun itu bisa jadi Indonesia itu masuk yang disebut dengan priority watch list. Jadi kayak semacam udah ada di warna kuning, Pak. Bisa jadi software yang ada di Indonesia itu 80% versi mereka ya, Pak ya. Itu bajakan. Nah, mereka itu dia akan bagaimana berupaya untuk ke pemerintah kita, ini loh, datanya seperti ini. Kamu harus bagaimana terkait dengan penegakan hukumnya, terkait dengan apa istilahnya aturannya, siapa yang kontrol, siapa. Mereka akan seperti itu. Dan saya waktu pernah sekali waktu saya ikut juga rapat dengan pihak itu dari Amerika terkait dengan laporan itu, Pak. Jadi beberapa kementerian tuh dipanggil bagaimana supaya tahun depan tidak terjadi seperti itu. Jadi mereka semacam ada tanda kutip ini jadi semacam labeling nih. Kalau negara ini ditempatkan di grup yang ini karena apa? Banyak bajakannya. Jadi seperti itu, Pak. Di area perdagangan internasional, mereka seolah-olah seperti memberikan kriteria-kriteria tertentu kepada negara-negara yang mereka anggap banyak bajakan. Walaupun kadangkala ingat waktu zaman dulu kita masih aktif ya, itu hitungannya mereka itu kasar sekali. Mereka bilang dari data kita juga, orang Indonesia itu yang pakai komputer tuh katakanlah misalnya 10 juta gitu. Nah, dia asumsikan paling tidak sekian puluh % pakai OS-nya dia dan pakai Office-nya dia. Nah, terus padahal di daftarnya dia bilang yang beli resmi di Indonesia itu yang terdaftar cuma sekian %.
Maka dia asumsikan, maka sisanya itu adalah pembajak punya saya. Wah gitu kan? Ya, itu betul. Ya. Itu kadang-kadang kita, jadi sekarang nanti kita itu seperti disandingkan dengan berbagai macam negara. Nanti kalau Pak Wendy pengen melihat bagaimana kedudukan tentang pelindungan kekayaan intelektual, nanti ada namanya IP Global Index. Nah, dia akan melihat bagaimana perlindungan terkait dengan karya intelektual itu bisa di beberapa negara, Pak. Nah, Bapak bisa melihat ranking Indonesia itu ada di berapa, itu bisa dilihat Pak dari ranking itu. Jadi memang sekarang termasuk daya saing, termasuk juga human development itu di ranking Pak. Jadi kita memang ada di mana. Di situ ada bagusnya, tapi di sisi lain emang ya strategi mereka juga untuk memojokkan negara-negara yang baru maju seperti kita ini. Sementara kitanya juga memang ya harus berbenah. Sebetulnya kan Pak ya, yang mau saya bilang bahwa kenapa kita juga ikut katakanlah meratifikasi mengadop perjanjian ini. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat-lihat harusnya ya, bayangan saya tentunya kita ngelihat dari sisi manfaat, dari sisi kemanfaatan kita. Nah, Pak Edi, dari sisi kemanfaatan kita sebetulnya dengan kita meratifikasi atau mengundang-undangkan ini, apa sih yang ingin kita capai? Apakah kemudian nanti kita harapkan dengan demikian orang Indonesia menjadi berlomba-lomba untuk berkreasi, menentukan hak ciptanya, karena ya gitulah untuk dapatin nilai ekonominya. Gimana Pak Edi? Oh bagus Pak, ini pertanyaan bagus Pak. Ini sebetulnya saya pengen sampaikan memang. Jadi memang mau tidak mau di sekarang ini di berbagai dunia itu memang penghargaan terhadap KAI itu menjadi sebuah nilai jual Pak. Paling tidak manfaatnya dan kesempatannya buat kita itu mendorong bagaimana warga Indonesia itu mempunyai yang bermanfaat untuk masyarakat. Untuk bermanfaat untuk bermasyarakat. Jadi diharapkannya ke depan itu bukan saja produk luar yang membanjiri Indonesia, tetapi dengan produk-produk kekayaan intelektual Indonesia, insya Allah yang harus membanjiri produk ke luar negeri, Pak. Itu untuk bagaimana meningkatkan istilahnya pendapatan negara. Nah, ini adalah kadang-kadang kalau di kuliahan ini selalu disandingkan bahwa kekayaan intelektual itu dengan SDM, Pak. Bagaimana orang itu supaya berkreatif, memikirkan sesuatu, menemukan sesuatu. Nah, sedangkan SDA adalah sifatnya tidak long term, dia short term. Nah, kita menariknya begini Pak Wendy. Kenapa ini menjadi menarik untuk meningkatkan ekonomi dengan pendekatan SDM, sumber daya manusia ini? Jadi orang luar negeri itu sekarang ekspornya bukan ekspor terkait dengan bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam, tapi justru mereka bagaimana meng-create kekayaan yang intangible itu menjadi sesuatu yang bisa dijual. Nah, contoh yang paling sederhana begini, Pak. Jadi kalau anak-anak kita ditanya, ayam goreng yang terkenal pasti akan menyebut merek tertentu, ya, yang dari luar negeri. Begitu juga kalau kita mau ngopi, pasti dia akan menyebutkan merek tertentu dari luar negeri. Padahal bisa jadi, bukan bisa jadi, bisa dipastikan ayam goreng itu adalah ayamnya dari kita, Pak. Iya, betul. Ayamnya dari kita, saladnya dari kita, bumbunya dari mana. Pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya yang mereka impor itu apa? Ya kan? Padahal mereka itu sebetulnya seperti membuat perjanjian royalti, ya, lisensi dengan pembisnis di Indonesia. Kita berhak menggunakan mereknya dia, kemudian model bisnisnya dia. Tetapi berapa miliar uang kita yang terbang keluar untuk membayar itu royalti itu, Pak. Padahal mereka enggak perlu untuk menguras cadangan alam mereka, Pak. Tapi mereka dengan berkreativitas, mereka bisa jual itu ide-ide yang mereka sudah dapatkan itu untuk mendapatkan uang. Bapak Wendy bayangkan, satu merek itu berapa kita bayar royalti? Bisa dibayangkan kalau berapa puluh merek yang kita pakai untuk franchise, itu setara dengan apalah kalau kita menjual barang yang sifatnya masih mengandalkan sumber daya alam misalkan, ya.
Jadi mereka itu cerdas karena ini, dia bisa memberdayakan aset yang tidak nampak itu dengan hanya merek, tapi dia bisa menguasai pasar sedemikian rupa, semua orang pakai mereknya dia. Pakai model bisnisnya dia. Ya. Ya, padahal sumber daya alamnya ada di sini. Iya. Kalau kita bisa manfaatkan dan kita daftarkan yang ciptaan dari kita sendiri ya, apakah itu batik, apakah itu misalnya di kopi ya segala macam itu, yang mendaftarkan itu dapat perlindungan sehingga dia akan mendapatkan manfaat ekonomi. Begitu dia dapat mendapatkan ekonomi, akan menyebabkan dia lagi termotivasi untuk lebih berkreasi lagi, kan kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Betul Pak, betul. Dan bisa juga menginspirasi orang lain untuk juga, menginspirasi untuk orang lain juga. Kalau dia dapat duit dari sini, kenapa saya tidak? Nah, Pak, ini contoh simpel ya. Ini kemudian diikuti di Indonesia. Kalau kita membeli keripik singkong pakai gerobak ya Pak ya. Kadang-kadang sekilo itu paling hanya maksimal Rp10.000 ya. Tetapi di Bandung mereka kasih merek ya. Iyalah, adalah merek ya. Kemudian dikasih level, ada level 1 pedasnya, level 2, level 3. Itu harganya bisa 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali lipat Pak Wendy. Ya. Enak sih ya. Iya. Jadi ini artinya kekayaan intelektual itu sebetulnya kalau diberdayakan bisa menambahkan nilai tambah. Padahal isinya adalah keripik singkong Pak. Sama keripik singkong antara yang di gerobak, cuma mereka kemas. Mungkin rasanya, mungkin ada mereknya. Nah kalau rasanya berarti perlindungannya di rahasia dagang, ya. Rahasia dagang ya. Kalau di packagingnya berarti dia desain industri. Kalau mereknya berarti dia merek tertentu. Nah, mereka dari situ bisa mempunyai nilai tambah untuk dijual Pak. Yang harusnya 10.000 mereka bisa jual 50.000. Oke, ya, mesti begitulah barangkali ya. Itu hal simpel kan Pak. Tapi masyarakat suka Pak. Masyarakat suka. Ya, udah mulai ya. Kita sebenarnya udah mulai lah ya. Kesadaran seperti itu udah mulai ya. Dan itu Bapak kalau Pak Wendy jalan-jalan ke Bandung itu makanan-makanan luar biasa. Ada model-model baru, nama-nama baru yang menyebabkan orang wah ternyata penasaran juga dengan rasa-rasa yang baru. Ah, itu sebetulnya bicara tentang kekayaan intelektual, Pak. Jadi pendekatannya memang di berbagai negara ya mereka harus kreatif. Mereka harus meneliti, mereka harus menemukan sesuatu yang beda dengan orang lain. Wah, gitu, Pak. Kalau makanan ya termasuk resepnya atau apanya, dia mempunyai ciri-ciri yang unik, Pak. Ya. Bagus. Terima kasih sekali nih Pak Edi pelajaran singkatnya. Singkatnya yang sangat bermanfaat, sekalipun kita baru tahu hanya kulit-kulitnya ya. Tentu kalau foto lebih dalam perlu waktu lebih panjang lagi kita. Lebih panjang. Kapan-kapan kita ingin kuliah lagi oleh Pak Edi yang lebih teknis. Mungkin tadi ada beberapa aspek yang sebenarnya mungkin perlu kita perdalam ya, terutama terkait dengan teknologi. Lain waktu, Pak. Terkaitnya dengan software, pelindungan software ya, pelindungan aplikasi. Kan banyak sekarang anak-anak muda di kita tuh yang udah menciptakan berbagai aplikasi seperti gitu ya Pak Edi ya. Nah ini yang namanya salah satu ekspertis Pak Edi karena orang hukum yang berlatar belakang IT juga ini kan. Pak Edi terima kasih sekali sharingnya kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Ya dan jangan bosan untuk kita ganggu terus. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak Edi ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya terima kasih. Saya